adik-adik semuanya yang saat ini sudah berada di kelas 10 di semester genap. Nah, materi pertama untuk kelas 10, saat ini kalian akan masuk ke bab 5 dalam judul Integrasi Nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ini untuk indikator pencapaian kompetensi yang akan kalian raih, dan untuk kali ini Ibu akan mencoba menjelaskan tentang kebinekaan bangsa Indonesia dan konsep integrasi nasional. Yang pertama, kita masuk ke materi kebinekaan bangsa Indonesia. Berasal dari kata kebinekaan atau bineka. Nah, kebinekaan ini memiliki makna multikulturalisme atau multi berarti banyak atau lebih dari satu. Kultural berarti budaya. Isme berarti paham, jadi banyak budaya atau paham yang menganut banyaknya budaya. Kemudian keanekaragaman, aneka ragam, kemudian perbedaan, begitu. Jadi dalam kebinekaan ini ada perbedaan-perbedaan, ada keanekaragaman yang memang mengarah ke budaya. Nah, selain budaya, keberagaman yang lain adalah suku atau etnis, kemudian agama, bahasa, dan budaya. Selanjutnya, bisa kita simpulkan bahwasanya kebinekaan yang mana terdiri dari suku, agama, bahasa, etnis, dan budaya tadi merupakan realitas bangsa, realitas atau keadaan bangsa yang tidak dapat dipungkiri, berarti tidak dapat dihindari atau disisihkan begitu keberadaannya gitu, untuk mendorong terciptanya perdamaian dalam kehidupan bangsa dan negara. Nah, jadi kebinekaan tadi dalam konsep hal ini bahwasanya perbedaan-perbedaan tersebut hendaknya dipergunakan untuk mendorong terciptanya perdamaian. Begitu. Jadi ini merupakan tantangan bagi perbedaan. Namun seringkali memang walaupun tidak ada perbedaan dalam arti satu suku pun atau satu agama atau satu budaya, tentu tetap ada konflik begitu kan, tetap ada mungkin pertentangan antara masing-masing kelompok atau individu begitu. Nah, demikian juga dengan perbedaan ini, maka akan lebih banyak sekali peluang untuk yang namanya pertentangan-pertentangan tadi. Nah, bagaimana caranya untuk mendorong terciptanya perdamaian dalam konsep kebinekaan ini? Yaitu dengan alat-alat pemersatu bangsa. Mulai dari Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan bangsa Indonesia, yang artinya biarpun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Kemudian dasar negara yaitu Pancasila, mengandung nilai ideologi, pandangan hidup bangsa, pedoman, falsafah, begitu. Kemudian bendera merah putih, bendera pusaka, bendera persatuan, bahasa persatuan, bahasa Indonesia yang menghimpun perbedaan bahasa-bahasa tadi. Jadi dengan adanya bahasa Indonesia, seluruh warga Indonesia tidak perlu kesulitan untuk berkomunikasi begitu. Jadi kalau masih di Indonesia, walaupun dia suku Jawa atau suku Madura, suku Batak dan lain sebagainya, mereka dengan menggunakan bahasa Indonesia tentu sudah bisa berkomunikasi, mengerti makna apa yang ingin disampaikan begitu. Kemudian lambang negara burung Garuda ini mengingatkan tentang kemerdekaan bangsa Indonesia, di mana setiap sayap, setiap bulu leher dan lain sebagainya adalah hitungan dari kemerdekaan bangsa Indonesia 17 Agustus 1945. Kemudian lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya, ini yang sering sekali kita dengar ya pada saat upacara begitu. Kemudian lagu-lagu perjuangan, ini lagu-lagu perjuangan nasional ataupun lagu perjuangan daerah. Nah, begitu konsep integrasi nasional. Nah, seperti tadi mengarah ke kebinekaan tadi atau keberagaman suku, agama, identitas yang menjadi identitas nasional, kemudian terbentuklah konsep integrasi nasional. Nah, kita bahas dulu pengertian integrasi nasional. Integrasi nasional berasal dari dua kata, integrasi dan nasional. Adapun integrasi yaitu menyatu padukan, menggabungkan, mempersatukan. Ini dalam bahasa Inggris
atau integrate. Dan dalam bahasa Indonesia artinya adalah pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Misalnya saja tadi dari perbedaan suku, agama, kemudian membentuk satu kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bulat dan utuh, tidak tercerai-berai begitu. Kemudian nasional, ini dari kata bahasa Inggris, nation artinya bangsa, kalau secara nasional berarti secara menyeluruh kalau dari bahasa Indonesia. Nah, bisa selain itu juga ada pengertian secara politis dan secara antropologis. Yang pertama secara politis, ini artinya ada penyatuan berbagai kelompok budaya bangsa, bahasa tadi, suku etnis tadi, dan sosial. Ini lebih kepada strata sosial gitu ya. Kelompok atas, bawah, minoritas, begitu. Dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional, ini merupakan salah satu syarat dari berdirinya suatu negara, yaitu adanya wilayah. Begitu, kesatuan wilayah membentuk satu identitas, yaitu dari perbedaan suku, bahasa, atau etnis yang lain sebagainya, membentuk suatu identitas nasional, yaitu bangsa Indonesia gitu. Kemudian secara antropologis atau antropologi kebudayaan, ini proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Begitu. Jadi, perbedaan-perbedaan tadi, identitas tadi disesuaikan atau membentuk identitas yang baru tanpa menghilangkan identitas yang lama dengan alat-alat pemersatu bangsa tadi, yang tujuannya adalah untuk mencapai suatu keserasian fungsi, berarti serasi, kedamaian, kemudian rasa persatuan begitu dalam kehidupan masyarakat. Syarat integrasi ini adalah bagaimana kebinekaan tadi atau perbedaan tadi kemudian dengan konsep penyatu paduan atau penggabungan budaya, maka akan ada syaratnya agar berhasil integrasi atau penggabungan tadi. Yang pertama adalah anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan antara satu dan lainnya. Ini berhubungan kepada partisipasi. Jadi ketika seseorang merasa bahwa dirinya ikut andil atau memiliki bagian atau ikut juga berhasil, maka mereka tentu lebih merasa mencintai atau lebih merasa ikut menggabungkan diri begitu. Demikian juga dengan integrasi ini di faktor sejarah yang dulunya ketika seluruh bangsa Indonesia dari setiap daerah dimanapun tetap ikut terjajah gitu kan. Jadi penjajahan itu bukan hanya di Sumatera saja atau di Jawa saja, tapi secara keseluruhan hingga menyebabkan adanya perjuangan-perjuangan yang bersifat kedaerahan. Selain itu juga ada perjuangan-perjuangan yang turut bersatu, misalnya dalam perumusan dasar negara kah, atau dalam pemberontakan misalnya, atau dalam pembela tanah air begitu. Mereka merasa ikut andil, ikut berpartisipasi dalam ini membawa satu identitas, yaitu bangsa Indonesia yang ingin merdeka gitu. Kemudian terciptanya kesepakatan atau konsensus bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Ini berkaitan kepada Pancasila sebagai norma dan nilai yang dianut di Indonesia. Kesepakatan kita bisa lihat pada 1 Juni 1945 Pancasila resmi disahkan begitu menjadi hari lahirnya, dan juga ketika para pencetus atau anggota organisasi BPUPKI tadi mereka berunding melakukan rapat, kemudian pada tanggal 29 sampai 1 Juni sidang yang pertama, kemudian pada tanggal 10 Juli sampai 17 mereka juga sidang yang kedua gitu. Jadi itu merupakan proses untuk terciptanya kesepakatan ini untuk yang namanya penggabungan identitas tadi. Kemudian norma-norma dan nilai-nilai sosial berarti Pancasila tadi dijadikan aturan baku, aturan pokok dalam melangsungkan proses integrasi nasional. Jadi nilai-nilai yang sudah disepakati tadi dijadikan aturan baku, aturan pokok, aturan dasar, menjadi pedoman dalam melangsungkan proses integrasi nasional. Begitu, jadi hari ini kita belajar tentang
kebinekaan, yaitu adanya perbedaan karena keragaman, baik itu suku, agama, bahasa, budaya. Kemudian untuk menghimpun tersebut, adanya konsep integrasi nasional, penggabungan berbagai unsur-unsur kebudayaan untuk membentuk suatu identitas yang baru. Begitu. Kemudian dengan syarat bahwa setiap anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan antara satu dan yang lainnya. Kemudian adanya kesepakatan tentang norma-norma dan nilai-nilai sosial, dan juga nilai-nilai sosial tadi dijadikan menjadi aturan baku dalam proses integrasi nasional. Kita pada hari ini, nah nanti kita akan lanjut lagi untuk materi yang selanjutnya. Terima kasih banyak sudah menyimak, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video yang selanjutnya. Dadah.